Kamu hidup sendiri, gak banyak pengeluaran, gak pernah ngopi kan? Baju juga itu-itu aja. Pasti tabunganmu banyak ya? Sebulan nabung berapa? Pernah gak kamu dengar kalimat kayak gitu? Kalimat yang dibungkus seolah-olah basa-basi, tapi pas nyampe di hati kita, kok rasanya kayak ditampar. Padahal kita gak minta dikomentarin hidupnya. Kalau kamu pernah ngerasa terluka cuma gara-gara omongan orang, video ini buat kamu. Sini, kita ngobrol jujur. Aku tahu rasanya. Kita udah berusaha hidup tenang, gak musik hidup orang lain. Kita pilih hidup sederhana, bukan karena gak mampu, tapi karena itu nyaman buat kita. Kita pilih gak nongkrong tiap hari, bukan karena kudet, tapi karena emang lagi pengen nabung, lagi pengen istirahat, atau emang baterai sosial kita habis. Tapi orang lain liatnya beda. Baju itu-itu aja dibilang kere, gak ikut nongkrong dibilang sombong, hidup sendiri dibilang aneh, gak laku. Terus ditanya, tabungan berapa? Gaji berapa? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kak, jujur ya, di Indonesia tuh batas antara peduli sama kepo tuh tipis banget. Saking tipisnya, sering kelewatan. Dan yang paling nyakitin tuh bukan orang jauh, justru yang ngomong gitu kadang teman sendiri, saudara, ataupun tetangga. Orang yang harusnya jadi support system. Jadi wajar kalau kamu ngerasa sakit hati. Kamu gak lebay, kamu gak baperan. Kamu cuma manusia yang punya perasaan. Kenapa ya orang Indo tuh kalau ngomong suka gak dipikir dulu? Aku merangkum jadi 3 alasan. Yang pertama, budaya basa-basi sama dengan kepo. Dari kecil kita diajarin kalau nanya itu bentuk perhatian. Contoh seperti, udah makan belum? Kerja di mana? Anaknya berapa? Buat mereka, nanya tabungan kamu berapa itu sama aja kayak nanya apa kabar. Niatnya mungkin gak jahat, tapi mereka gak sadar kalau konteksnya udah beda. Itu udah masuk ranah privasi. Yang kedua, insecure yang diproyeksikan. Ini yang paling sering kejadian. Orang yang ngerasa hidupnya berat, cicilannya banyak, lifestyle-nya harus kelihatan mewah. Pas ngeliat kamu yang hidupnya simpel dan tenang, dia jadi gak nyaman. Jadi dia harus cari pembenaran dengan ngerendahin pilihan hidup kamu. Dia mah enak hidup sendiri, gak ada beban. Padahal dia gak tahu kan beban pikiran kamu apa. Dia cuma nebak. Ketiga, gak punya filter karena gak pernah ditegur. Kita tumbuh di lingkungan dimana body shaming, financial shaming itu dianggap bercanda. Bercanda doang, baper amat. Lama-lama orang jadi mikir, ngomong kayak gitu tuh normal. Padahal enggak loh, sama sekali gak normal. Terus kita harus gimana cara nanggepinnya? Kita gak bisa ngontrol mulut orang lain, Kak. Tapi kita bisa ngontrol gimana omongan itu ngaruh ke kita. Ini 3 cara yang aku lakuin. Bedakan antara fakta dan opini. Kalau dia bilang, baju kamu itu-itu aja, itu fakta. Ya emang itu-itu aja. Tapi kalau dia lanjutin pasti kamu kere, gak laku. Itu opini dia. Fakta gak menyakitkan, opininya yang menyakitkan. Jangan telan opininya. Yang kedua, jawab dengan bumerang halus, bukan emosi. Gak usah meledak, cukup balikin dengan pertanyaan yang bikin dia mikir. Contohnya, dia bilang, tabungan pasti banyak ya, sebulan berapa? Kamu cukup senyumin dan bilang, wah, makasih udah perhatian banget sama keuangan aku. Emang lagi butuh referensi nabung ya? Atau kalau dia bilang, kamu gak pernah ngopi, baju itu-itu juga. Kamu tinggal jawab, iya, aku nyaman gini. Kamu nyaman ngomongin hidup aku terus. Kita gak jahat kok, kita cuma ngasih batasan.
Dan yang ketiga, ingat rumus ini. Apa yang keluar dari mulut mereka, cerminan isi kepala mereka, bukan cerminan nilai diri kamu. Nilai diri kamu nggak ditentukan dari seberapa sering kamu ngopi di kafe mahal, seberapa banyak baju kamu, atau berapa isi tabungan kamu di mata orang lain. Kamu yang tahu perjuangan kamu yang tahu kenapa kamu pilih hidup seperti sekarang. Jadi buat kamu yang hari ini lagi ngerasa capek karena omongan orang, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu mau menjawab sebentar. Gak apa-apa kalau kamu gak jawab pertanyaan yang bikin gak nyaman. Kamu berhak punya batasan. Hidup sederhana bukan berarti hidup susah. Hidup sendiri bukan berarti kesepian. Gak ikut gaya hidup orang lain bukan berarti ketinggalan. Kamu lagi jalan di jalur kamu sendiri, dan itu keren banget. Coba deh tulis di kolom komentar kalimat apa yang paling nyakitin yang pernah kamu dengar. Kita saling menguatkan ya di sini, biar kamu tahu kamu gak sendirian. Aku di sini bukan buat ngajarin kamu jadi cuek 100%, tapi ngajarin kamu biar omongan orang gak lagi jadi penentu bahagia atau enggaknya kamu. Semangat ya, kita jalan bareng. See you.